Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kuliah tentang probabilitas dan statistika. Misalkan gini, ada suatu pertanyaan. Pertanyaannya siapa nama? Ali ya, Ali. Berapakah peluang semester ini IP Ali di atas 3,7? Nah, ini contoh pertanyaan yang cukup apa ya? Peluang IP Ali 3,7 seperti ini. Ini contoh pertanyaan tentang peluang yang mulai kompleks. Ketika peluang itu kan sebetulnya jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampel. Itu ada linknya di atas sini, video sebelumnya ya. Aneh saya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Misalkan, apakah peluang terjadi kecelakaan kereta api di Kota Padang dalam sebulan ini sebanyak 4 kali? Berapa peluangnya? Itu pertanyaan-pertanyaan peluang yang mulai kompleks sebab ruang sampelnya tidak jelas. Maka untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita dikenalkan satu istilah yang dinamakan distribusi peluang. Nah, ini yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menjawab soal-soal seperti ini. Distribusi peluang ini adalah semua sebaran peluang yang mungkin pada suatu ruang sampel. Oke, ada lagi istilah ruang sampel. Ruang sampel. Pada random variabel acak. Ini istilah-istilah saja ya, nggak usah terlalu panik dengan istilah-istilah. Yang penting pernah lihat, baca, minimal ketika orang tanya, pernah belajar peluang? Pernah. Tahu distribusi peluang? Wah, pernah belajar sama Pak Uji itu. Waktu sore, waktu itu Jumat. Apa maksudnya? Ada lupa. Minimal pernah dengar istilahnya. Jangan pernah nanti kita tanya, nggak tahu. Nah, itu memalukan kita nanti. Oke, random variable. Nah, di sini dua istilah yang akan kita bahas hari ini. Mulai dari random variable. Random variable ini kita ambil contoh yang simpel, sebuah dadu misalkan. Sebuah dadu. Dadu itu kita lempar sebanyak 1 kali. Enggak, ada 2 ya. Oh iya, ada 2. Dadu kita lempar 1 kali. Kita ada random variable. Random variable ini adalah suatu kejadian. Satu kejadian pada sebuah eksperimen statistik. Ini istilah-istilah yang saya sebutkan pada video sebelumnya. Oke, sebuah random variable yaitu muncul angka genap. Kejadian muncul angka genap. Genap pada pelemparan dadu sebanyak 1 kali. 1 kali, oke. X ini kita namakan sebagai random variable. Dia satu kejadian khusus pada suatu eksperimen. Kita ambil satu kejadian khusus. Kalau kita buat tabelnya, kita ada ruang sampel. Ruang sampel pelemparan 1 dadu apa? Muncul 1, 2, 3. Oke, muncul X sama dengan X. Oke, ini X-nya X kecil. Menandakan muncul dia genap. Ini berapa? Kan nggak ada muncul genapnya. Ini ada muncul genap? 1. Ini muncul genap? Ada muncul genap? 1. No. Ini contoh. Nah, ini kita namakan ruang sampelnya. Ini random variable-nya, kejadiannya. Maka kita bisa buat ini hanya aja 0 dan 1 gitu ya munculnya. Kita bisa buat sebuah tabel saya nggak nanya.
X sama dengan X kecil. Yang ini X kecil. Ini X kecil. Oke, sekarang kita bisa buat tabel seperti ini. Nilai X yang di sini kita ambil nilai yang muncul saja. Berarti di sini ada 0 dan 1. Berarti yang muncul bilangan genap itu peluangnya ada muncul atau tidak ada muncul? Peluangnya muncul 0 apa? Peluang X sama dengan 0 sama dengan kejadiannya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kejadian. Ruang sampelnya 6. Itu sama dengan setengah. Yang ini peluang X sama dengan 1. Sama, 3/6. Oke, 2. Yang ini kita namakan distribusi peluang. Ini peluangnya itu. Ini saya ambil contoh yang sangat sederhana sekali. Jadi distribusi peluang itu pada random variable tertentu, kita tuliskan semua yang mungkin kejadiannya. Peluangnya berapa semuanya itu? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Oke. Saya stop dulu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh suatu random variable pada pelemparan 2 buah koin. Kita lempar 2 buah koin, maka ruang sampel kita apa? Angka-angka, gambar angka. Kejadian muncul X. X ini adalah kejadian muncul angka pada pelemparan 2 koin. 2. Maka kita ada ini. Ketika kita buat untuk tabel distribusi peluang, kita ada nilainya 0, 1, 2. Kemudian di sini peluang munculnya 0. 1 dari 4. Ingat ya? Peluang itu kejadian dibagi dengan ruang sampel. Maka sini 1/4. Yang 1? 2 dari 4. Berarti 2/4. Atau 1/2 nanti. 2, 1 kali muncul. 4. Nah, ini yang kita namakan sebagai distribusi peluang. Maksudnya kita mengetahui bagaimana sebaran peluang suatu random variable, suatu kejadian. Nah, dengan kita bisa mengetahui ini, kita bisa menebak pada titik-titik mana saja yang mau kita ketahui. Tapi ini yang sederhana. Oke, kembali ke soal yang tadi. Saya hapus. Kembali ke soal IP-nya si Ali. IP-nya Aldi itu berapa, kita mesti tahu ini. Distribusi peluang apa. Nah, untuk mengetahui ini memang kita mesti ada basic ilmu statistikanya ya. Tapi ini saya skip dulu tentang basic ilmunya bagaimana. Saya kasih tahu bahwa IP itu biasanya dia distribusi peluangnya adalah distribusi peluang normal. Distribusi normal. Ada istilah distribusi peluang namanya distribusi peluang normal. Normal ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ini anggap bagus ya. Oke, ini normal. Ini namanya kurva normal. Di sini 0. Di sini 4. Khusus untuk kasus IP ya. Kasus IP. Di sini nilai rata-rata. Jadi logikanya gini. IP itu biasanya peluangnya gini. IP yang di atas 3,9 itu nilainya kecil sekali sini. Luasnya ini kecil ya. Nilai di bawah 1,1 pun nilai kecil di sini. Peluang kecil. Peluang mahasiswa untuk dapat IP-nya di bawah 1 itu kecil di sini. Di bawah 1 itu di sini. Luas ini.
Kalau IP di atas 3,7 itu kecil juga peluangnya, aneh, kecil sekali. Tapi yang besar peluang itu di antara 2,5 sama 3,5. Nah, ini IP yang paling banyak muncul luasnya. Nah, distribusi peluang ini kita nggak perlu cari sih, ilmuwan-ilmuwan sudah dapat beberapa distribusi peluang untuk data-data tertentu. Jadi ibaratnya gini, kita ketika ditanyakan soal-soal peluang, kemudian kita nggak tahu nih gimana carinya, maka pastikan kita tahu distribusi peluangnya gimana. Cara yang amannya, tanya Brandy. Tanya Brandy, kalau kasusnya gini, ini distribusi peluang apa ya gitu. Kita langsung tanya soalnya, minta jawabannya, dapat jawabannya mudah-mudahan. Langsung jawaban ya. Nah, oke, nanti saya kasih soal, kalau langsung dapat jawaban dari Brandy silahkan, nggak apa-apa. Itu salah satu teknik mempercepat. Dan satu lagi, kalau dapat jangan lupa kasih tahu kawannya. Ini jangan lupa, aku dapat. Sembunyikan. Nanti aku dipuji sama Ibu Rashidah. Wah, nggak boleh. Pastikan dapat, kasih kawan. Dan kawan yang dapat secara gratis, pastikan kalau dosennya, ini direkam ya. Kalau dosennya nggak suka sama persis, agak diubah sedikit bahasanya. Supaya tak nampak kali lah conteknya gitu kan. Usaha sedikit lah, minimal usaha merubah kata-kata sedikit. Oke, itu nanti saya potong saja. Kalau masuk loh. Nanti nonton. Soalnya Bu Rashidah minta video ini, mau nonton juga. Bu Ida. Oke. Apa tadi? Nah ini kembali. Itu ya, ini kondisi peluang itu. Peluang, pastikan distribusi peluang kita tahu. Nah, distribusi peluang ini nanti akan digunakan di statistik. Ya itu aja sih temanya tentang distribusi peluang. Nanti bagaimana mendapatkan ini kita lihat contohnya di Spada ya, di Python. Saya belum buat sih, mohon maaf. Rencana hari ini cuman kegiatan agak padat sekali nih saya, sibuk sekali saya. Buat kopi, minum kopi, buat kopi lagi. Oke, mungkin ini temanya tentang distribusi peluang. Tugas nanti lihat. Wassalam.